Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja. Manga One Piece saat ini sedang sangat seru-serunya. Kapan lagi kita disuguhkan chapter yang semeriah ini? Untuk pertama kalinya dalam cerita kita digambarkan sebuah siluet dari seorang Joy Boy, bajak laut pertama dunia One Piece. Dan untuk pertama kalinya lagi, warga dunia One Piece akhirnya mengetahui mengenai musuh dari kerajaan kuno, yakni pemerintah dunia yang sekarang, yakni para 20 kerajaan pendiri. Dan hal yang akan kami bicarakan kali ini adalah mengenai maksud mendalam dari keberlanjutan perang antara kerajaan kuno melawan pemerintah dunia dan wujud Laugh Tale itu sendiri. Sehingga tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Perang yang terjadi 800-900 tahun yang lalu. Di masa lalu yang jauh kita sudah mengetahui bahwa ada sebuah peradaban yang sangat maju. Yang saking majunya peradaban ini, teknologi-teknologi 800 tahun kemudian tidak bisa menyamai teknologi buatan di zaman itu. Yang kemudian dari cerita atau fakta yang sudah kita ketahui, bahwa kerajaan kuno berperang melawan 20 kerajaan yang kini disebut dengan pemerintah dunia. Dan disebutkan oleh Dr. Vegapunk di chapter terbaru, yakni chapter 1115, bahwa bencana 800 tahun yang lalu menyebabkan lautan naik 200 meter adalah karena teknologi senjata kuno yang mampu menenggelamkan dunia. Dan senjata itu terbukti masih ada menunggu untuk digunakan lagi. Artinya, perang besar yang merusak dunia selama abad kekosongan masih berlangsung. Arti dari perang masih berlangsung. Jika Dr. Vegapunk mengatakan dengan jelas bahwa perang masih berlangsung, itu artinya menandakan bahwa tidak ada pihak yang sepenuhnya menang. Mungkin Joy Boy berhasil dilumpuhkan oleh 20 kerajaan pendiri. Namun bukti bahwa orang-orang yang berkaitan dengan Joy Boy masih hidup dan masih terus berjuang sedikit demi sedikit adalah menandakan mereka masih berencana untuk berperang dengan pemerintah dunia lagi. Mungkin sebaiknya kita bahas dari sisi pemerintah dunia dulu. Pemerintah dunia dari awal mengetahui seberapa berbahayanya teknologi yang dimiliki oleh kerajaan kuno. Mereka menyadari betapa berbahayanya dan betapa nerakanya teknologi yang harus mereka hadapi apabila lagi-lagi mereka diharuskan berperang melawan kerajaan kuno. Oleh karena itulah, mereka dari awal mempersiapkan berbagai macam bentuk pertahanan. Mereka bersusah payah membangun militer kelas tinggi, mulai dari prajurit angkatan laut, Project Pasifista, Serapim, dan bahkan yang paling berbahaya adalah Mother Flame. Ini menunjukkan bahwa dari pihak pemerintah dunia pun masih mempersiapkan militernya. Amit-amit perang akan berlangsung lagi. Di sisi lain, pemerintah dunia yang tahu bahwa para Margadi masih berkeliaran itu menandakan bahwa mereka masih belum aman. Musuh alami dari kaum naga langit masih ada dan masih bisa mengganggu keberadaan mereka. Bukti bahwa Poneglyph ada dan disebarkan di seluruh dunia merupakan bukti bahwa kerajaan kuno ingin para penerusnya meneruskan apa yang terjadi selama abad kekosongan itu. Dan apa yang diteruskan adalah mengenai pertentangan ideologi yang disebutkan oleh Dr. Vegapunk. Saat ini, kita belum dijelaskan ideologi seperti apa yang dipegang oleh kerajaan kuno. Dan bagaimana kita bisa mengetahui ideologi yang dipegang oleh Joy Boy. Wujud Laugh Tale. Manga One Piece ini dibuka dengan sebutan pembukaan luar biasa, di mana Roger mengatakan ia meninggalkan seluruh harta karunnya di satu tempat yang sama dan menyuruh orang-orang untuk mencarinya. Hingga pada akhirnya cerita mengerucut dan membawa kita pada kesimpulan bahwa sepertinya Roger meninggalkan hartanya di sebuah tempat yang belum pernah dikunjungi hingga ratusan tahun yang lalu. Tepatnya selama 800 tahun belum tereksplorasi. Dan itu adalah Laugh Tale. Saat Roger datang di tempat itu, ia terkejut dan tertawa melihat harta yang ada di sana. Para bajak laut Roger mempelajari seluruh kebenaran dunia ini. Dan ini menimbulkan pertanyaan, kira-kira Laugh Tale itu seperti apa?
Dari chapter-chapter terbaru, kami memiliki sebuah teori yang cukup menarik, bahwa bagaimana jika sebenarnya Laftel adalah kapal dari bajak laut pertama itu sendiri. Laftel adalah wujud dari kapal bajak laut pertama Joy Boy. Dan dalam Grand Line sendiri, yakni sebelum Dunia Baru, kita beberapa kali disinggung mengenai sebuah pulau yang berkaitan erat dengan kapal, seperti halnya kapal milik Gekko Moria. Lalu ada Water 7 yang memiliki proyek mengubah pulau mereka menjadi sebuah kapal. Dan jika Laftel adalah kapal, ini juga menjadi poin terpenting untuk membuat tempat yang berisikan informasi dari kejadian abad kekosongan tetap terjaga. Karena apapun yang terjadi dengan lautan, tempat tersebut akan tetap mengambang dan tidak akan tenggelam. Dan disinilah tempat untuk kita mengerti dan melihat secara jelas apa yang sebenarnya Joy Boy lihat melalui perjalanannya selama menjadi seorang bajak laut. Menurut kami, di sini adalah tempat paling penting untuk kita bisa mengerti secara penuh sudut pandang yang dimiliki oleh Joy Boy. Kita nanti akan disuguhkan atmosfernya secara langsung, bagaimana sang bajak laut pertama Joy Boy dalam mengarungi lautan. Kita akan disuguhkan tempat berdiri Joy Boy yang akhirnya membuat ia menyimpulkan untuk memiliki satu ideologi yang akhirnya bertentangan dengan 20 kerajaan. Dampak ideologi yang bertentangan. Ini adalah part paling berat dalam video ini, namun ini juga merupakan part paling menarik untuk dibicarakan. Karena awal penyebab perang ini adalah perbedaan ideologi. Dan dampak dari mimpi ideologi Joy Boy berkaitan erat dengan mimpi yang sudah disebutkan di Pulau Manusia Ikan. Sebagaimana impian Joy Boy untuk membawa para putri duyung untuk tinggal di atas daratan bersama dengan manusia lainnya. Karena jika kita melihat perlakuan para pemerintah dunia kepada putri duyung dan ras manusia ikan, mereka sangat menginjak ras manusia ikan. Mereka menginjak putri duyung. Mereka menjadikan putri duyung sebagai budak. Tapi ini menciptakan sebuah keanehan. Meskipun perang itu menciptakan lautan naik 200 meter. Dan sekarang Mother Flame yang di tangan pemerintah dunia itu menyebabkan permukaan laut dunia naik. Bukankah itu justru menguntungkan para manusia ikan? Karena manusia ikan akan melihat manusia, ras lain yang sering menindas mereka akhirnya tenggelam dan tak berdaya di dalam lautan. Dan faktanya adalah, memang di hari ini kita melihat makhluk hidup yang hadir di bawah laut itu sebagai para manusia ikan. Tapi bagaimana jika sebenarnya permintaan maaf Joy Boy di Pulau Manusia Ikan bukanlah tertuju pada manusia ikan saat itu? Karena memang tidak ada manusia ikan di zaman itu. Permintaan maaf Joy Boy saat itu adalah kepada manusia yang seharusnya hanya tinggal sementara di bawah laut, karena di atas permukaan laut terjadi perang besar-besaran. Namun Joy Boy mengalami kekalahan dan akhirnya tidak dapat menarik kembali para manusia yang seharusnya tinggal hanya sementara di bawah laut itu. Ya, untuk part ini akan kami bahas detail di video selanjutnya. Sehingga kesimpulannya, perang masih berlangsung. Cerita akan mengerucut pada kita yang akhirnya mengerti point of view dari Joy Boy. Kita sepertinya tidak hanya akan mengerti dari informasi yang ditinggalkan, tapi juga akan mengerti dari proses awal hingga akhirnya sang bajak laut pertama itu bisa memiliki ideologi yang ditolak oleh 20 kerajaan pendiri. Ya, dengan cara menjelajahi secara langsung kapal yang dinaiki oleh sang bajak laut pertama untuk menjelajahi dunia, yakni Laftel. Sehingga itu saja video untuk hari ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.